Iyalah, nggak bisa dipaksa-paksakan. Sama kayak cinta. Cinta itu kadang memang berharapnya bisa saling memberikan rasa yang sama. Tapi seringnya itu cuma satu arah. Dan gak pernah ada ujungnya. Mas P semua ada PH yang lawan buat film nih, Mas P jadi sutradara dan itu filmnya Mas P, kira-kira Mas P mau nggak? Ya pasti langsung mau lah, nggak usah dipikir anjing. Gas, udah kayak gitu aja jawabannya, itu mimpi kok. Cita-cita, masa masih dipikir? Wow. Kalau jadi bikin film pendek mau apply jadi kru boleh nggak Mas? Hehe, gua waktu itu yang pernah sebawit bahas kamera aman. Nanti coba ku open ini ya. Tapi kru ya, nggak langsung megang kamera ya. Nggak di OP ya. Nggak di OP langsung ya. Mas gimana perkembangan film bioskop Ranting Kayu? Ranting kering! Dan jauh juga, kalau mau bikin tuh masih jauh. Oh jelas Ranting Kering. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Yuka, ngobrol-ngobrol soal itu. Kurang menjual namanya menurut gua kalau Ranting Kering. Tapi ini kan based on true story. Ya tapi maksudnya namanya Ranting Kering, harus ganti loh. Apa? Apa itu nama Ranting Kering ini nama asli atau apa sih? Bukan, jadi intinya papaku bikin surat, itu judulnya Ranting Kering. Oh, ya itu kalau itu harus itulah. Gitu. Aman ntar gue invest 2 juta. Kalau dolar sih oke mas. Kalau Rupiah. cuma 2 juta doang, Lu bayangin ada 40.000 orang yang donate kayak gue 2 juta. gimana sih ada orang invest 40.000 orang gimana Ya lu mas? tinggal bagi aja 100% bagi 40.000 orang. Kalau misalnya semua 40.000 orang ngomong iya oke. Kalau misalnya lagi bedah naskah nih, habis gitu ada satu bilang enggak, terus 39.000 orangnya lain bilang bla 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 bla, kapan kelarnya nih film nih Nah, mas? lu bikin aturan boleh 2 juta, ya kan? Sebagai investor tapi nggak boleh ganggu cerita lu. Simple. Kan ini project kiri. 40.000 orang banyak. Ini karakternya bapak lu beneran nanti? Apa pakai aktor? Enggak, itu masih omongan. Enggak, kira-kira. Pakai aktor ya? Ngomong kosong aja. Buat short movie dulu aja mas Pri, OTW ke festival film. Nggak mau dia kalau nggak ada duitnya. Sempet pernah ada di masa mau, tapi digoblok-goblokin sama banyak orang. Tolol. Udah terlalu gini tuh. Sebenarnya bisa aja kalau mau tugas gitu sekarang. Tapi ayo bikin film. Udah pasti banyak ditololin orang tuh. Mau kemana sih teh? Kayak gitu. Tayang di bioskop kapan tuh Ranting Kering? Rencananya kalau syuting 2027 berarti tayang di bioskop? Ya kan tergantung PH-nya. Apakah PH-nya bisa mendapatkan slot untuk di bioskop? Tahun itu ada film apa aja kayak gitu kan. Apa tayang di YouTube aja? Hah? Iyalah. Tayang di YouTube. Mau ngapain sih kan anjing? Tayang di YouTube membership. Mie kejauhan, kok bisa mie kejauhan sih? Ya ini nonton ya udah. Kata Shin bagus ke festival film atau buat short movie. Ya kok bayarin dah, aku bikin dah. Berapa sih biayanya bikin kayak gitu? Tergantung ininya sih. Tergantung budget balik lagi. Lu bikin dulu. Lu bikinnya tuh semua terbuka sama penonton. Jadi dari script writing lu bikin live. Kan bisa dicuri Apa? idenya. Siapa bisa curi tapi yang original tetap akan dikenang, bro. Ya ilah. Oh, gimana sih? Dia misalnya nih ide dicuri, orang bikin segala macam. Belum tentu visionnya sama kayak lu, bro. Iya, bisa aja bisnisnya lebih bagus kan? Ya bisa aja, tapi kan orang pasti menunggu yang original dari lu. Kisah nyata kan dari bapak lu. Iya. Apa gunanya? Jadi lu script writing. Kan konsep film itu bagusnya pada saat udah jadi film, bukan Itu pada kan saat. film pada umumnya. Sama kayak sulap, Jod. Masa
orang apa ya, menunjukkan sulap. Nggak ngerti dia. Kok nggak ngerti anjing, emang gitu konsepnya. Walaupun musik orang nggak pingin denger waktu latihannya, begitu jadi lagunya orang pingin dengernya anjing. Ya ini kan sebuah seni. Habis orang denger lagunya, kalau lagunya enak banget, orang nyari nggak tuh BTS? Iya, ya itu dibalik. Ya kenapa lu nggak bikin BTS-nya dulu? Nggak akan pernah laku anjing. Lu nggak pernah tahu, lu nggak boleh ngomong kayak gitu, lu nggak pernah tahu. Bukan ngeyel, karena lu selalu berpaku dengan bagaimana dunia bekerja. Coba sesekali lu lawan dunia bekerja kayak gimana, lu balik. Sama kayak gini, kau datang ke restoran gitu, kau mau nungguin nggak di sebelahnya orang masaknya gimana gitu? Nggak semua orang mau, tapi kan ada beberapa ada. Ya buat apa? Rules play bukan rules play. Iya, lu terlalu rules play, benar. Jatuhnya bukan rules play kalau kayak gitu, itu udah basicnya aja. Coba dulu. Sekarang lu pernah nyangka nggak? Content Side Brother. Ya. Beda. Nggak, lu denger dulu. Oke. Content Side Brother, ya kan? Biasa kan orang kan bikin video tak beken. Ya kan? Ini proses orang mau menuju beken direkam. Ini kan BTS. Yang dimana one day kita nggak tahu kapan kita beken banget. Ini kan sebuah perjalanan yang orang-orang bisa ikutin. Itu story. Segala macam. Yeah. Orang ada yang nontonin nggak? Ada. Lumayan banyak nggak? Banyak. Lumayan banyak. Ya kalau diterapin di film bedanya apa? Tapi kalah sama vlognya Chris. Nah ini karena sesuatu yang baru tidak bisa langsung diterima sama masyarakat. Ya itu poinnya itu. Nah ini karena lu mikirnya duit. Aku bikin sesuatu yang baru, YouTube Rewind One Man lah apa? Itu baru nggak diterima sama masyarakat. Nggak usah bikin kayak gitu, terlalu kiri jatuhnya mas. Udah yang kurang menurut gua kurang. Yang aman-aman aja, udah jadi hidup yang biasa-biasa aja gitu. Nggak usah sosokan nabrak-nabrak gitu, kiri-kiri nggak usah. Yang dimau orang apa aja kita hajar gitu. Coba Ko Ernest Mas P, si kenal tuh sama Ko Ernest, si tiba-tiba langsung chat, kok bikin film yuk, aku ada ide, tolong modalin, enak banget tuh kehidupan. DPR satukan kekuatan komen di IG kok gak, sumpah rese. Kalian nyerang-nyerang gitu ngerasa nggak sih kalian rese bangsat? Jatuhnya ya kalau bisa dipikiran orang kayak aku yang nyuruh dan ini orang apaan sih? Yes, that's it. Emang kau yang nyuruh. Kapan aku nyuruh bang? Setiap kali aku off kamera dia ngaturin nakama harus kayak gini. Kalau nggak ada nafsu kayak gini aku tidak mau ngaruh. Enggak Saksi. Hah? Enggak, kok aja nggak pernah nongkrong di Nako, nggak pernah. Tiba-tiba jadi saksi gimana sih anjing? Tiba-tiba saksi. Benar, semoga ucapanmu tercapai apa yang bilang nggak mungkin, semoga itu selalu tercapai yang mungkinnya. Ini di titik ini aku udah nggak percaya yang namanya nggak mungkin. Semuanya itu ada kemungkinannya, walaupun kecil. Tahun 2025 tuh banyak tuh hal yang menurutku dulu nggak mungkin, sekarang kenyataan banyak banget. Jadi cukup apa ya? Cukup hilang skeptisku dengan hal-hal yang nggak mungkin tuh. Kenapa cek tau? Gitu. Dari awal nggak percaya deh, Riz. Percaya, sekarang percaya. Di Jakarta semua hal bisa jadi possible, bro. Possible emang. Possible. Tahun 2026 mimpi lo 2026. Kan ini udah saat-saatnya bikin resolusi nih. 2 minggu lagi tahun baru nih. Resolusi. Lu tahun baru di mana? Belum tahu. Kau di mana? Sini lah, gue nggak kemana-mana. Di rumah ini. Enggak. Kayak gue rencananya kayak mau barbekyuan, paling sama Grace, nyantai. Oh, belum ada rencana. Mau balik juga nanggung. Aku juga nggak tahu sih. Januari ada apa juga nggak tahu. Persiapan maraton. Wow. Kan harusnya kosong ya. Cobain dulu Mas P dan menyerah. Apa sih? Masih belum ngobrol lah itu. Enaknya Januari aku di mana? Januari persiapan maraton harusnya nggak butuh member kan? Butuh? Enggak, aku masih belum tahu. Saat berada selatan baru kayaknya. Enggak dulu. Lebih ke Niku udah pasti ada job. Udah pasti banyak job itu DJ. Karena itu menggiurkan itu. Dia bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Triple XP itu. Apa resolusi lu 2026? Resolusi 2025 kaya aja belum kejadian tuh. Resolusi 2026 lanjutin 2025 lah. Kaya 2025 harus kaya tuh. Kaya lu semana? Lu harus punya duit berapa untuk men-establish diri lu tuh kaya gitu?
M 1 M aja udah menurutku tuh udah kaya. Terus film sih, pingin filmku sendiri ya, bukan as aktor atau apa ya. Pingin bikin filmku sendiri, even itu bukan layar lebar tapi itu kalau kejadian, amin. Terus beli rumah di Jakarta, amin. Padahal dia udah kaya, masih jauh bro, beneran. Masih mikir lah kalau mau beli. Kalau misalnya aku kaya, aku udah beli handphone. Nah ini orang tuh mikir ya kalau misalnya lu live YouTube viewers lu 1000-an tuh lu kayak kaya raya itu kayak mampus. Orang-orang mikirnya dari dulu kayak gitu, Jod. Aduh, viewerku ratusan, mereka mikirnya kayak pengen gue buka gitu. Tuh AdSense gue tuh pengen gue buka gitu loh. Sedih. Kalau di US iya mungkin udah kaya kalau di US. Nggak ngerti aku ya. Kalau viewer kayak gini nggak ngerti aku ya. Bagi orang di bawahmu kok kaya, iya kan tidaknya gitu. Kayaknya Jod kayak gimana? Kayaknya Jod ke aku kayak gimana kan? Ya tiap orang punya titik kayanya sendiri-sendiri lah. Pakai kartu as begitu. Curang. Bisa. Wow. Buat aja dulu filmnya Mas, kan nambahin portofolio lu. Apa yang kamu buat yang dulu walaupun kurang menghasilkan kan masih bisa dibahaskan sampai sekarang di podcast kalau diundang orang. Kalau tujuannya cuma buat bahasan doang mah sakit hati Mas. Tapi memang jujur sih, after di titik ini malah karyaku yang dulu bisa naik. Itu ada kerasanya kayak gitu. Tapi dulu pernah bikin kayak gini, pernah ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih ke, aku dulu terakhir kali kiri banget itu ya waktu Triksi lahir. After Triksi lahir udah gak mampu aku. Yang masih TR itu masih berani aku tuh, masih bikin ini itu masih berani. Triksi terakhir kontenku yang paling kiri itu YouTube Rewind yang 1920, One Man Show yang 1920. After itu udah nggak berani gitu-gitu kan. Taruhannya gede bro. Masa iya ada di titik jual PC lagi kan, nggak, jangan sampai. Bodoh kalau itu terjadi. Kalau gue 2026 resolusi gue cuma satu. Apa tuh? Gue mau ngejar ketenangan. Kayak baju gue aja chasing peace.